Oke, selamat datang di Intri Channel, masih di pembahasan metode penelitian komunikasi kualitatif di segmen Learning Journal Intri, masih bersama saya Ibnu Malik. Pada kesempatan kali ini, materi dibawakan langsung oleh kelompok 5 mengenai metode penelitian komunikasi politik. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian komunikasi politik. Jadi bro, komunikasi politik itu sederhananya adalah proses ngobrolnya para pelaku politik, kayak presiden, partai politik, aktivis, atau bahkan influencer politik bersama masyarakat. Tapi ngobrolnya tuh bukan obrolan warung kopi biasa, ini ngobrol yang tujuannya buat mempengaruhi opini publik, membentuk citra ataupun narik dukungan. Misalnya pas pemilu, kalian pasti sering lihat politikus pidato, bikin konten medsos, ataupun debat di TV. Nah, itu semua bagian dari komunikasi politik, gitu. Lalu selanjutnya yaitu sejarah penelitian komunikasi politik. Yang pertama, awal mula pasca Perang Dunia Pertama. Setelah Perang Dunia Pertama, orang-orang mulai sadar betapa kuatnya propaganda. Nah, pemerintah saat itu pakai media buat ngatur persepsi rakyat dan juga musuh. Jadi muncul tuh minat buat ngerti gimana komunikasi bisa mempengaruhi pikiran orang. Lalu yang kedua, era Perang Dunia Kedua. Pada Perang Dunia Kedua, riset makin gila-gilaan. Media massa kayak radio dan film dipakai buat ngebangun semangat nasionalisme dan nyebarin ideologi. Jadi komunikasi politik alat penting dalam perang. Nah, yang ketiga, pasca Perang Dunia Kedua, tahun 1950-an. Pada tahun 50-an ini, para ilmuwan mulai pakai pendekatan ilmiah buat ngerti gimana media berpengaruh. Lahirlah banyak teori kayak two-step flow, di mana info dari media nggak langsung ke rakyat, tetapi lewat opini leader. Jadi lewat opini leader dulu, baru dikasih ke masyarakat, seperti itu. Selanjutnya yang keempat, pada era Perang Dingin, saat Amerika versus Uni Soviet. Nah, riset komunikasi politik makin tajam, bro. Karena masing-masing negara pengen nyebarin ideologi mereka lewat media. Nah, disinilah muncul banyak teori propaganda dan pengaruh media. Yang kelima, pasca Perang Dingin atau era demokratisasi Uni Soviet itu dibubarkan. Nah, demokrasi mulai berkembang. Komunikasi politik pun ikut berubah. Bukan cuma negara yang jadi sumber info, tetapi masyarakat sivil, NGO, bahkan individu ikut andil. Nah, munculnya internet juga bikin komunikasi makin dua arah. Jadi, ketika munculnya internet itu bisa berkomentar ya lewat media tersebut. Lalu yang keenam, era Soekarno pada 1945 sampai 1966. Soekarno itu jago banget komunikasi. Jadi gaya pidatonya kuat, membakar semangat rakyat yang komunikasinya pun dominan satu arah dan karismatik lewat radio, koran, dan juga pidato langsung di lapangan. Yang selanjutnya ketujuh, era Soeharto pada 1966 dan juga 1998. Nah, pas Orde Baru, komunikasi politik cenderung dikontrol media. Jadi di kontrol media ini, media seakan dimonopoli oleh pemerintah, kritik pun dibatasi. Komunikasi politik jadi alat penguasa buat mempertahankan kekuasaan. Tapi tetap aja pesan politik tetap tersampaikan walaupun satu arah dan terkesan manipulatif. Yang kedelapan, era reformasi atau pasca 1998. Boom. Ya, pada era ini reformasi membuka keran demokrasi. Nah, media bebas, rakyat pun bebas ngomong apa saja. Muncul juga politisi baru. Kampanye digital mulai naik daun. Nah, komunikasi politik makin dinamis. Dua arah bahkan bisa viral lewat media sosial. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai teori-teori komunikasi politik. Yang pertama itu teori jarum hipodermik. Jadi teori ini dibilang menjadi teori bilang media kayak jarum suntik. Jadi media tuh kayak jarum suntik gitu. Sekali nyuntik pesan langsung masuk kotak orang dan mempengaruhi pikirannya. Ini tuh cocok buat era propaganda zaman dulu. Lalu yang kedua ada teori media kritis. Ini dari aliran Frankfurt School. Mereka skeptis sama media. Mereka juga bilang media tuh sering jadi alat penguasa buat ngontrol rakyat. Jadi harus dikritisi, jangan langsung ditelan mentah-mentah bro, kayak gitu. Yang ketiga teori informasi dan nonverbal. Nah di teori ini nggak cuma kata-kata gestur, ekspresi wajah, bahkan tone suara. Jadi tone suara itu lebih ya mengedepankan, dapat mempengaruhi banget dalam komunikasi politik. Bayangin aja ya, politisi ngomong sambil senyum ataupun marah, pasti feel-nya itu beda. Kayak gitu. Nah, selanjutnya yang keempat ya. Nah, teori khalayak kepala batu, uses and gratification. Jadi menurut teori ini, audiens tuh nggak pasif bro. Mereka milih sendiri info yang pengen mereka konsumsi. Jadi media nggak bisa ngatur tuh seenaknya. Karena tiap orang tuh punya selera dan kebutuhan akan informasinya sendiri. Lalu yang selanjutnya yang keempat apa lima sekarang? Selanjutnya lah ya. Teori empati dan hemofili. Jadi teori ini nunjukin kalau orang lebih gampang percaya sama pesan dari orang yang mirip atau satu rasa sama mereka. Misalnya kayak lo tuh lebih percaya politisi yang latar belakangnya sama kayak lo dibandingkan yang beda gitu sama lo.
Oke, pembahasan selanjutnya ke D atau 4 mengenai metode penelitian komunikasi politik. Yang pertama itu polling. Jadi polling itu survei cepat buat tahu pendapat masyarakat soal isu politik tertentu. Biasanya dipakai pertanyaan yang simple. Lalu selanjutnya quick count. Ini metode ngitung hasil suara pas pemilu, quick count ya. Cepat, akurat, dan juga sering dijadikan patokan awal sebelum KPU itu ngumumin resmi pemilihannya itu berapa, seperti itu. Nah, selanjutnya critical discourse analysis atau analisis wacana kritis. Jadi metode ini ngulik makna tersembunyi dalam bahasa politik. Misalnya, kenapa politisi pakai kata tertentu dan juga apa makna serta ideologisnya ketika dia menggunakan kata tertentu tersebut gitu. Nah, selanjutnya framing, analisis gimana media menyajikan berita. Contohnya gini. Berita tentang demo bisa dibingkai sebagai aksi damai atau kerusuhan gitu. Dan itu ngaruh banget ke opini publik seperti itu. Selanjutnya focus group discussion atau FGD, yaitu sekumpulan kelompok orang buat diskusi, bisa dapat insight mendalam soal persepsi publik terhadap isu politik. Selanjutnya survei, metode paling umum buat ngumpulin data dari banyak orang. Nah, bisa soal persepsi, dukungan, atau bahkan sikap terhadap tokoh politik. Oke, selanjutnya mengenai model komunikasi demokrasi. Yang pertama yaitu model one way, siaran. Jadi pesan dari atas ke bawah kayak siaran pidato di TV. Rakyat cuma nerima, nggak ada feedback apa-apa. Yang kedua model two way atau dialog. Ini disebut sebagai komunikasi dua arah. Politisi ngomong, rakyat juga bisa ngerespon. Contohnya dialog publik, debat politik yang ada di khalayak umum gitu ya. Kayak ya tadi tuh dialog publik ataupun debat politik secara langsung. Yang ketiga itu model transaction atau interaksi. Ini tuh lebih kompleks, komunikasi dua arahnya yang interaktif dan juga setara. Jadi politisi dan rakyat bisa saling membentuk makna, kayak di medsos sekarang yang lagi viral itu KDM, itu contohnya. Itu sih yang saya pahami sih, KDM, medsos kan soalnya. Oke, kesimpulan dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok 5, intinya gini bro. Komunikasi politik itu proses penyampaian pesan-pesan yang bersifat politis dari aktor politik ke publik. Tujuannya ya pasti ada tujuan tertentu gitu tuh. Salah satunya ya buat ngubah opini, lalu ada juga buat bangun citra si politisi tersebut dan juga narik dukungan masyarakat untuk memilih politisi tersebut. Nah, dalam dunia riset, kita nggak cuma lihat siapa yang ngomong, tetapi juga strategi kita, isi pesan, dan juga medianya itu seperti apa. Untuk tahu seberapa efektif komunikasi itu dijalankan. Nah, gitu ya. Komunikasi politik ini juga penting banget buat ngerti gimana dunia politik bekerja. Baik dari sisi elit maupun suara rakyat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam.